Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, cuma satu pertanyaan saja. Bagaimana menurut jenengan mengenai sebagian pendapat para ulama mengenai bid'ah hasanah, bid'ah yang sebagian banyak orang baik gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasanya sudah kacau. Bid'ah hasanah sama dengan Islam liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata yang sudah sangat masyhur dan telah dianggap berasal dari Umar bin Khattab dan Imam Asy-Syafi'i. Sebagian orang lantas menyangka selama bidah itu baik, maka tidaklah masalah diamalkan. Karena bidah menurutnya ada yang baik, bidah hasanah, dan ada bidah yang jelek, bidah sayyi'ah. Lantas segala amalan pun yang tanpa tuntunan cuma sekedar dibangun atas landasan niat baik menjadi legal. Apa benar demikian? Pada video yang kita bagikan kali ini, ada jamaah bertanya tentang bidah hasanah menurut Kiai Sinwani. Kita simak videonya sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Para jamaah yang berbahagia, setelah kita mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Salerana Semulja, Memang mungkin ada yang perlu ditanyakan. Toren disampaikan pada kesempatan Kak Dintoh. Insya Allah mungkin cukup 3 sawas pertanyaan pun dan langsung dijawab sarangan Salerana Semulja. Nyara ya Toren peserah seperti bertanya. saya ini kan terjun. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, cuma satu pertanyaan saja. Bagaimana menurut jenengan mengenai sebagian pendapat para ulama mengenai bid'ah hasanah, bid'ah yang sebagian banyak orang baik gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasanya sudah kacau. Bid'ah hasanah sama dengan Islam liberal. Sama. Islam itu aslama yuslimu islaman al-inqiyad wal hudu, tunduk total kepada Allah. Liberal bebas. Kok ada tunduk bebas? Kan tidak bisa, tidak nyambung. Bid'ah ini adalah di luar syariat, melanggar syariat yang tidak pernah diajarkan Nabi, namanya bid'ah. Kok hasanah? Kan repot nih kan. Tak bisa nih Kak. Maka tidak ada sebenarnya bid'ah hasanah. Namun definisi tentang bid'ah ini yang harus diluruskan. Yang harus diluruskan ini definisi tentang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang, usikum bitaqwallahi wa ta'ah seterusnya, kemudian diakhiri dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Ini akar daripada nanti bisa mengenal tentang bid'ah. Alaikum bisunnati, sunnah di sini dalam pengertian amalan, karena sunnah artinya ada 5. Ada sunnah ini syariat, kajian sunnah, pondok syariat. Yang kedua, sunnah dalam pengertian amalan, alaikum bisunnati, man sanna sunnatan, ini amalan. Kemudian yang ketiga, sunnah
Hukum sunnah dalam hukum, kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang ketiga adalah hadis. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua pusaka, kau tidak akan pernah tersesat selama berpedomannya dua ini. Alkitab, Al-Quran, was sunnah. Ini sunnah hadis. Yang keempat, sunnatullah, hukum tetap yang terjadi di alam. Sekarang alaikum bisunnati ini, kau harus fanatik kepada amalanku dan amalan khalifah. Ini amalan syariah. Amalan dalam konteks ibadah yang pernah diamalkan Nabi atau pernah diamalkan khalifah atas persetujuan Nabi, takrir namanya. Ini amalan syariat. Di luar itu semua amalan bid'ah. Ini dulu. Jadi bid'ah tidak merambah ke teori, sistem, sarana, metode. Itu agak duniawi, tidak termasuk itu. Jadi berangkat dari amalan ibadah. Amalan ibadah yang berlawanan dengan yang pernah diamalkan Nabi, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ini semuanya amalan bid'ah. Maka kemudian dilanjutkan wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal-hal baru. Dalam apa? Ya konteksnya tadi, amalan. Bukan kopiah, bukan sepeda motor, bukan HP. Ini sarana. Maka nanti biasanya orang memahami bid'ah agak kacau karena dari Imam Syafi'i al-bid'atu dorbani ini. Padahal contoh dari Imam Syafi'i adalah sholat tarawih. Nikmatul bid'atu hadihi dari Sayyidina Umar itu kan. Sholat tarawihnya kan sudah ada di zaman Nabi, berjamaah pun ada. Namun prakarsa ini namanya metode untuk mempersatukan umat di masjid. Kan sarana atau katakanlah metode itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Mungkin itu di siapa? Ya. Nah, jadi nggak ada bid'ah hasanah kalau dalam konteks amalan ibadah, nggak ada. Bid'ah hasanah adalah sarana, metode. Pondok pesantren dulu nggak ada, harus belajar jam sekian ini ilmu ini, jam sekian, nggak ada dari dulu. Bahkan ini nggak ada di zaman Nabi. Tidak, bid'ah ini di luar masalah duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau tentang duniawi kau lebih pandai dari aku, kata Nabi. Saya ini hanya mengemban masalah agama. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Selesai. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dalam ceramah terbarunya, Kiai Sinwani mengungkapkan pandangannya mengenai konsep bidah hasanah dan kaitannya dengan ajaran Islam. Beliau menegaskan bahwa pemahaman terhadap istilah bidah hasanah seringkali disalahartikan, terutama dalam konteks ibadah. Menurutnya, banyak yang salah kaprah dengan menyamakan bidah hasanah dengan ajaran Islam yang sah. Kiai Sinwani menyampaikan bahwa dalam Islam, konsep bidah tidak bisa diterima dalam konteks ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau para khulafaur rasyidin. Beliau menjelaskan bahwa amalan ibadah yang tidak memiliki dasar dari Nabi dan para sahabatnya adalah bentuk penyimpangan. Dan oleh karenanya, tidak ada yang disebut sebagai bidah hasanah dalam hal ini. Lebih lanjut, Kiai Sinwani juga membahas perbedaan antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi dengan inovasi dalam metode atau sarana duniawi yang tidak termasuk dalam lingkup bidah yang dilarang. Menurutnya, hal-hal seperti teknologi dan metode baru dalam duniawi tidak bisa dianggap sebagai bidah dalam konteks ibadah. Dia juga menyinggung masalah lain seperti ketidaksadaran banyak umat terhadap pentingnya mengikuti sunnah dalam ibadah, serta kritik terhadap fenomena tertentu yang dianggap melenceng dari ajaran Islam yang murni. Di akhir ceramah, Kiai Sinwani mengajak umat untuk kembali memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah.
tanpa menambah-nambah hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.